Sekarang kita membahas sifat-sifat Atman dan keberadaan Atman dalam tubuh manusia. Atman adalah Brahman dalam wujud saguna. Tubuh bisa menua, rusak, dan mati, tetapi Atman tidak mengalami kematian. Hakikat Atman dalam kesadaran murninya diuraikan dalam kitab Mahabharata, yakni ketika Sri Krishna menunjukkan hakikat rohaninya kepada Arjuna bahwa seluruh alam semesta, para dewa, leluhur, buta, raksasa, dan semua makhluk hidup berada dalam dirinya. Ketika Brahman menciptakan alam semesta, Atman menjadi asas yang berada dalam ciptaannya. Atman menyatu dengan Prakrti, tetapi tidak terikat oleh perubahan Prakrti, sehingga tubuh mengalami kematian, tetapi Atman tidak mengalami kematian. Atman adalah asas rohani yang berbeda dengan asas materi. Sebagai asas rohani, Atman hakikat sesungguhnya adalah Brahman, sehingga memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan sifat-sifat Atman sebagai berikut. Yang pertama, dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 20 diuraikan sebagai berikut. Ia tidak pernah lahir dan juga tidak pernah mati, atau setelah ada tidak akan berhenti ada. Ia tidak dilahirkan, kekal abadi. Ia tidak mati ketika badan jasmani mati. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 diuraikan sebagai berikut. Senjata tidak dapat melukainya, api tidak dapat membakarnya, angin tidak dapat mengeringkannya, dan air tidak dapat membasahinya. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 24 diuraikan sebagai berikut. Sesungguhnya, dia tidak dapat dilukai, dibakar, dan juga tidak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia kekal meliputi segala, tidak berubah, tidak bergerak, dan abadi selamanya. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 25 diuraikan sebagai berikut. Dia tidak dapat diwujudkan dengan kata-kata, tidak dapat dipikirkan dan dinyatakan, tidak berubah-ubah. Karena itu dengan mengetahui sebagaimana halnya, engkau hendaknya jangan berduka. Dari kutipan sloka Bhagavad Gita tersebut dapat dirinci sifat-sifat Atman sebagai berikut. Yang pertama, Achodya, artinya tidak dapat dilukai oleh senjata. 2. Adahya, artinya tidak terbakar oleh api. 3. Akledya, artinya tidak terkeringkan oleh angin. 4. Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. 5. Nitya, artinya abadi. 6. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. 7. Sadhanu, artinya tidak berpindah-pindah. 8. Acala, artinya tidak bergerak. 9. Sanatana, artinya selalu sama. 10. Avyakta, artinya tidak dilahirkan. 11. Acintya, artinya tidak terpikirkan. Dan 12. Awikara, artinya tidak berubah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keberadaan Atman pada setiap manusia? Yang pertama, Atman adalah identik pada setiap individu atau setiap manusia. Atman adalah sama, karena Atman adalah percikan-percikan kecil dari Tuhan. Yang kedua, meskipun Atman adalah sama, tetapi ekspresi dari Atman dalam kehidupan manusia dapat berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor karma. Yang kedua, faktor kesan dari kehidupan masa lalu. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan di mana individu itu atau manusia itu hidup. Semua ini dapat mempengaruhi perjalanan spiritual,
pengalaman hidup dan tingkat kesadaran spiritual setiap individu. 3. Setiap individu berada pada tingkat yang berbeda dalam kesadaran spiritual dan pemahaman tentang Atman. Ada yang sudah mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan dapat mendekati moksa, sementara yang lain masih berada dalam perjalanan spiritual. Demikian penjelasan sifat-sifat Atman dan keberadaan Atman dalam tubuh manusia. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.